Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pemilu 2024 pada Rabu 27 Maret 2024. Para pihak akan diberitakan adanya sidang pertama berupa pemeriksaan pendahuluan sehari sebelum hari sidang, yaitu pada 26 Maret 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan, MK memiliki waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pemilu 2024 sebelum membacakan putusan. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pemilu 2024. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Irin, MK merencanakan sidang perdana ini akan dilakukan pada hari Rabu. Hingga siang hari ini bagaimana persiapannya? Ya, selamat siang Syasha. Hingga hari ini kondisi di MK sendiri masih cukup landai. Memang ada beberapa pihak yang terkait, tapi saya belum bisa memastikan mereka datang untuk melengkapi berkas atau masih terus mendaftar. Tapi proses pendaftarannya sebenarnya sudah selesai pada hari Sabtu kemarin dan sudah ditutup, dan saat ini MK agendanya adalah untuk kelengkapan berkas dan pemberian nomor registrasi untuk para pihak-pihak yang melaporkan gugatannya terhadap hasil pemilu. Dan memang total hingga pukul 8.50 tadi, jubir dari MK sendiri mengatakan ada 277 pengaduan permohonan, diantaranya 263 pengaduan untuk kasus DPR-DPRD, 2 untuk kasus Pilpres, dan 12 adalah kasus untuk calon DPD. Namun dari MK sendiri belum membagi-bagi atau mengklasifikasikan pokok perkaranya. Berdasarkan ketentuan atau tupoksi atau SOP dari kerja MK sendiri, bisa saya katakan bahwa untuk sidang kali ini MK hanya mengurusi sengketa hasil pemilu saja, bukan prosesnya. Makanya kemudian dari jubir MK sendiri mengatakan pada mulai hari ini MK sudah mulai melakukan pengolahan data, memilah-milah manakah yang sesuai dengan tupoksi mereka atau SOP-nya MK sendiri, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan hasil pemilihan umum. Dan bisa saya katakan bahwa apa yang dimandatkan kepada MK sendiri ini kemudian jadi kritik dari banyak para akademisi atau ahli hukum, karena kemudian jika melakukan sidang atau memproses sebuah perkara hanya fokus pada hasilnya, seharusnya MK juga berfokus pada prosesnya. Karena kemudian proses dan hasil itu adalah sebuah satu korelasi, seperti itu dari para akademisi yang mengatakan bahwa dari tahun 2019 memang MK sudah melakukan tupoksinya atau sudah melaksanakan kewajibannya, mandatnya sesuai undang-undang. Ada 262 perkara sidang perkara hasil sengketa pemilu. Namun kemudian di 2019 itu menjadi cerminan bahwa MK posisinya seharusnya juga melakukan revisi atau melakukan hasilnya lebih besar lagi, seperti melihat proses pemilu yang curang, hasil pemilu yang curang dimulai dari hasil proses pemilu yang curang, seperti itu. Jadi jangan cuma dilihat dari hasilnya saja. Makanya kemudian dari pokok-pokok perkara ini kemudian akan jadi sebuah pertanyaan, apakah MK memang hanya akan berfokus pada hasil pemilihan yang curang, karena memang dari kalau kita bisa lihat contohnya dari dua pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 misalnya mengatakan dari proses mereka melakukan registrasi, kemudian melakukan pengaduan kepada MK, pelaporan kepada MK untuk melihat, mengadukan bahwa hasil pemilu yang curang ini sebenarnya dimulai dari proses pemilu yang curang. Kalau bisa saya kutip dari ketua TKN-nya sendiri, dari tim Amin sendiri mengatakan bahwa mereka melaporkan hasil pemilu yang curang ini dan meminta pemilihan ulang karena merasa proses pemilihan umum, pemilihan presiden ini adalah proses yang curang, dan meminta agar Gibran sendiri tidak diikut sertakan dalam proses pemilihan jika ada pemilihan umum ulang, seperti itu. Dan makanya jadi apa yang jadi kritik dari akademisi bahwa MK seharusnya harus berfokus pada hasil, tidak hanya fokus pada hasil sidang, pada hasil pemilihan, tapi juga kepada proses, seperti itu. Dan suasana MK kalau bisa dilihat cukup landai seperti itu. Saya akan tunjukkan di sinilah para
tempat orang-orang yang sedang menunggu untuk melengkapi berkas-berkasnya, Syasha, seperti itu. Dan di depan saya itu mulai ada pengamanan, tapi tidak terlalu signifikan pengamanannya, hanya pagar-pagar beton saja yang memisahkan jalan dan juga kawat-kawat berduri yang disiapkan oleh petugas keamanan. Dan memang ada beberapa petugas keamanan yang tadi saya dapatkan informasi 130 kepolisian yang berjaga di kawasan MK ini, di bagian dalam. Belum ada pengalihan arus lalu lintas. Dan juga bagaimana jika sidang tanggal 27 itu proses pengamanannya akan seperti apa, skenario-nya juga kita belum tahu. Namun sampai saat ini informasi yang saya dapat, pengamanan baru dari pihak kepolisian 130 personil yang akan berjaga di bagian dalam MK sendiri pada saat sidang tanggal 27. Dan esok hari kemudian memang akan dikirim undangan, tanggal 26 besok akan dikirim undangan ke masing-masing pihak yang bersengketa untuk kemudian diberikan semacam pemberitahuan sengketanya mereka diterima untuk lanjut ke sidang berikutnya atau tidak, seperti itu. Dan suasananya memang cukup landai, sudah tidak ada lagi orang yang mendaftar memang. Dan tadi kalau Anda dengar suara pengumuman seperti itu adalah antrian bagi orang-orang yang ingin melengkapi berkas-berkasnya. Karena di sebelah kiri saya, di tempat ruang sidang sendiri itu banyak sekali monitor-monitor televisi atau komputer maksud saya, dan petugas-petugas yang bertugas yang standby untuk para pengadu atau orang yang ingin melaporkan kasusnya terhadap hasil pemilu ini untuk melengkapi berkasnya. Dan memang seperti yang tadi sempat disebutkan, Anda sebutkan Syasha, 2 minggu atau 14 hari MK sudah harus memutuskan hasil sengketa pemilu ini. Karena kemudian ini sudah sesuai dengan mandat. Kalau MK sendiri menyatakan bahwa mereka yakin akan bisa selesai kurang dari 14 hari. Karena pengalamannya di tahun 2019 ada 262 kasus sengketa hasil pemilu itu akan sudah selesai sebelum 14 hari. Apalagi memang ini skenario-nya kita akan menghadapi Lebaran, jadi MK akan bisa dibilang kejar tayang seperti itu untuk menyelesaikan masa sidangnya selama 14 hari. Syasha. Baik, agenda MK hari ini adalah kelengkapan untuk melengkapi berkas permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ya Irin ya. Baik, terima kasih Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia telah melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta.